Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Apa kabarnya sahabat santri RB? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat santri, kita akan melanjutkan ngaji tajwid kita masih di bab yang sama, yaitu di bab mat. Nah, yang kemarin sudah kita bahas yaitu tentang mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil, salah satu atau beberapa bagian dari mat far'i. Nah, kali ini kita akan melanjutkan masih di mat far'inya, di bagian atau cabang-cabangnya mat far'i. Kali ini kita akan membahas tentang mat lazim. Nah, mat lazim. Mat lazim. Nah, mat lazim itu artinya apa? Mat itu artinya panjang, lazim itu artinya pasti. Pasti maksudnya apa? Pasti dibaca panjang. Maksudnya seperti itu. Jadi mat lazim itu mat yang pasti dibaca panjang. Nah, untuk mat lazim ini dia memiliki banyak pembagian. Ya, nggak banyak-banyak banget, tapi ya lumayan lah. Dan pemahamannya juga agak lumayan susah. Nah, untuk mat lazim ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dibagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau bukunya kita pakai buku pelajaran tajwid praktis dan ringkas. Nah, seperti ini bukunya. Di sini diterangkan mat lazim itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan mat lazim harfi musyba'. Yang nomor 2 disebut dengan mat lazim harfi mukhafaf. Yang ketiga disebut dengan mat lazim kalimi mutsaqal. Atau biasa disebut dengan mat lazim kilmi mutsaqal. Ada yang baca kalimi, ada yang dibaca kilmi. Intinya sama, yaitu kalimat artinya. Kemudian yang terakhir mat lazim kalimi mukhafaf atau kilmi mukhafaf. Nanti kita akan terangkan masing-masing dan mungkin tidak satu kali pembahasan ini selesai, akan tetapi ada beberapa kali pembahasan karena ini lumayan susah untuk pemahamannya. Jadi sistemnya kita buat pelan-pelan saja. Yang jelas ya tentunya hemat kuota dan tentunya juga biar mudah untuk dimengerti step by stepnya. Nah, yang pertama sekarang akan kita bahas tentang mat lazim harfi musyba'. Mat lazim harfi musyba'. Ini yang lain saya hapus dulu. Sekarang pengertian dulu. Pengertian mat. Mat itu artinya panjang. Lazim artinya pasti. Harfi artinya huruf. Dan musyba' itu artinya penuh. Jadi mat artinya panjang, jadi mat yang panjang dan pasti dibaca panjang
Dan ini nanti merupakan huruf dan bacanya penuh. Nah, dibacanya penuh. Nah, untuk mad lazim harfi itu biasanya atau umumnya kita pahami yaitu mad yang berada di awal surat. Nah, jadi fi awali suwar. Nah, kalau dalam nazom kitab Hidayatus Sifan disebutkan fi awali suwar. Jadi di awal-awal surat-surat dalam Al-Qur'an. Nah, ini terkumpul untuk hurufnya yang di awal surat itu dikumpulkan dalam lafadz naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Nah, seperti itu. Sebelum kita masuk contohnya, mad lazim harfi musyba sendiri itu nanti masih dibagi lagi. Nah, makanya untuk pertemuan ini kita akan bahas khusus tentang mad lazim harfi musyba dan pembagiannya serta contoh-contohnya dan cara membacanya. Nah, pembagiannya mad lazim harfi musyba ini dibagi menjadi dua. Yang pertama mad lazim harfi musyba mutsaqal. Dan yang kedua mad lazim harfi musyba mukhaffaf. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama mad lazim harfi mutsaqal dan yang kedua mad lazim harfi musyba mukhaffaf. Nah, mutsaqal itu artinya apa? Mutsaqal itu artinya berat. Nah, dibacanya berat. Nanti akan dibaca berat. Ini artinya berat. Mukhaffaf artinya ringan. Nanti ketika sudah masuk ke contoh, mulai ada gambaran pemahamannya seperti apa. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh dan huruf madnya yang mana nanti kita akan tahu di mana letaknya. Nah, untuk contoh mad lazim harfi musyba mutsaqal, ini contohnya seperti ayat pertama surat Al-Baqarah itu bunyinya alif lam mim. Nah, alif lam mim. Ini kalau dirinci bacaannya alif lam mim. Mad lazim harfi mutsaqal, mad lazim harfi musyba mutsaqalnya yang mana? Ini di lafadz ini. Nah, lam mim. Nah, dibacanya berat karena ini kan mad. Nah, lam alif, nih alifnya mad, ada mim bertemu mim. Nah, di sini ada idgham miminya. Dia mengandung bacaan lain di dalamnya. Nah, alif lam mim. Nah, ini berat bacanya. Alif lam mim. Kemudian panjangnya itu 3 alif atau 6 harokat. Nah, itu cara bacanya seperti itu. Seperti contoh lain, to, sim, mim. To, sim, mim. Nah, enaknya kalau untuk lihatnya di Al-Quran itu yang ditandain yang panjang seperti ini. Nah, dan yang buat musyba'nya itu yang seperti ini. Nah, tuh.
Musyba'nya karena yang ada tasdidnya, yang musyba' musakol. Nah, yang membuat musakolnya, maaf, yang buat musakolnya. Jadi ini. Jadi ada tanda panjang dan hurufnya bertasdid. Nah, itu yang disebut dengan mad lazim harfi musba' musakol. Nah, seperti itu. Jadi di dalam huruf nakoso asalukum, ini hurufnya ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, kemudian mim. Nah, ini hurufnya itu. Nah, ini tadi yang mana hurufnya? Huruf mim. Ini. Tosimim yang mana? Huruf mim juga. Nah, ini hurufnya mad lazim harfi musyba' musakol. Itu, atau mad lazim harfi itu hurufnya nakoso asalukum. Kemudian musakol itu karena dia di dalam matnya sendiri nanti matnya bertemu dengan bacaan yang lain seperti ini. Ini juga bertemu dengan idgham mimi. Ini ketemunya idgham bihunah. Ini ada. Ini kalau ditulis sin, mim, mim. Ini ada nun mati bertemu mim. Nah, jadi idgham bihunah. Nah, ini yang membuat berat karena di dalam matnya bertemu dengan hukum yang lain. Ini biasanya kalau di dalam Al-Quran sudah dipermudah dengan ditandai tasdid. Nah, ini huruf bacaan mad lazim harfi musyba' musakol. Nah, selanjutnya kita lanjut ke mad lazim harfi musyba' mukhafaf ya. Tadi sudah saya sebutkan mukhafaf itu artinya ringan. Mad lazim harfi musyba' mukhafaf. Mukhafaf. Untuk yang mukhafaf ini hurufnya sama, tetap pakai huruf nakoso asalukum. Nakoso asalukum. Cuman dia dibacanya mukhafaf atau ringan. Nah, dibaca ringan. Sama, yang namanya mad lazim harfi itu semuanya berada di awal surat dalam Al-Quran, yang dia berupa huruf-huruf yang biasanya terkadang ya lebih banyaknya tidak ada artinya. Biasanya hanya Allah yang tahu artinya seperti itu biasanya kalau di Al-Quran terjemah. Nah, sekarang untuk mad lazim harfi mukhafaf ini langsung kita masuk ke contohnya supaya lebih mudah memahaminya. Contohnya ain, sin, qaf. Nah, mana huruf matnya yang masuk di dalam huruf mas? Ini nakoso asalukum ada ain, ada sin, ada qaf. Ini semua dibaca mad lazim harfi musyba' mukhafaf. Nah, ini kalau dirinci kan ain, sin, qaf. Nah, huruf matnya mana? Yang sini ya, yang sini sin, yang ini alif. Nah, seperti itu. Nah, dia tidak berat karena di sini tidak ada tasdid. Dan misal sin nunnya ini bertemu dengan qaf, ini juga bacaannya kan ikhfa ab'ad. Nah, ikhfa ab'ad, ain sin qaf. Nah, ada yang baca ain sin qaf karena sinnya langsung dimasukkan atau ikhfakan ke huruf qaf. Nah, seperti itu. Ini. Jadi enaknya untuk pemahamannya yaitu kalau untuk mad lazim harfi mukhafaf itu yang berada di awal surat seperti Yasin. Nah, itu sinnya yang ditandai dengan tanda seperti ini, tanda panjang. Nah, ini bacanya 6 harokat.
atau 3 alif. Nah, seperti itu. Jadi ini agak oret-oretan dari tadi karena ini penjelasannya agak rumit. Ini nanti bisa kita diskusikan di komentar. Untuk pembahasan seperti ini lebih lanjut bisa nanti. Kalau untuk masalah bukunya banyak, pakai Tuhfatul Atfal juga bisa. Kalau saya pakai pelajaran tajwid praktis, karena kalau untuk baca di Hidayatus Sibyan ini, nah, dia masih terlalu singkat untuk penjelasannya. Dia di sana tidak menjelaskan tentang musba'nya. Musba' itu tidak ada. Di sana cuma mat lazim harfi. Nah, itu mat lazim harfi, ada musaqal, ada mukhafaf. Nah, seperti itu. Nah, besok kita akan menjelaskan tentang mat lazim harfi yang mukhafaf. Ini sebelum masuk ke kilmi. Ini pertama kita bahas yang mat lazim harfi musba' dulu. Musba' ada musaqal, ada mukhafaf. Nah, contohnya yang musaqal tadi alif lam mim. Alif lam mim. Nah, ini ada tasdidnya. Ini yang disebut dengan musaqalnya di situ. Bisa dirinci di dalamnya hurufnya tadi alif, lam, kemudian mim. Nah, mim mati bertemu dengan mim. Nah, ini yang menjadikan dia musaqal. Nah, kalau yang ini tidak. Misal ain, sin, qaf, kemudian ada contoh lagi yang itu di surat apa itu? Shod. Nah, cuma satu huruf. Ini juga mat lazim harfi musba' mukhafaf. Ini kalau ditulis hurufnya shod. Nah, ini cuma ada ini bertemu dengan huruf yang mati. Nah, itu ada huruf mat, alif bertemu dengan huruf yang mati. Ini mat lazim harfi musba' mukhafaf. Nah, ini agak rumit pembahasannya, tapi mudah-mudahan sudah ada gambaran. Nanti kalau memang banyak yang masih perlu diperdalam lagi, silahkan perbanyak baca buku, bisa bertemu dengan guru. Nah, kalau bertemu dengan saya ya bisa langsung ke rumah. Cuman ya mungkin kita berbeda daerah, alamat, dan jauh. Nah, bisa saja nanti komentar di kolomnya. Nah, di kolom komentar nanti kita untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan untuk pertemuan selanjutnya atau di pembahasan tajwid selanjutnya, kita akan membahas tentang mat lazim harfi mukhafaf. Syukur-syukur nanti kita lanjutkan dengan mat lazim kilmi atau kalimi, musaqal, dan mukhafafnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.